Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, termasuk sifat ibadah atau salat Nabi SAW. Kita sudah sampai pada hadis 273 tentang bagaimana Rasulullah SAW melakukan salat malam atau qiyamul lail, kelanjutan dari hadis-hadis sebelumnya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan dengan sanadnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini ada di dalam kitab Al-Jami' At-Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab Sunannya. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 9 raka'at. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam sebanyak 9 rakaat. Jadi dalam penjelasannya bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan apa yang telah diriwayatkan sebelumnya, dan juga tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain tentang salat malam Nabi sebanyak 11 rakaat atau 13 rakaat. Dan ini sudah pernah kita jelaskan bagaimana perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain tidak menunjukkan kontradiksi, tapi ini lebih kepada tanawwu, variasi-variasi salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain tentang tata cara Nabi salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu variasinya bahwa Nabi melakukan salat witir 9 rakaat sekaligus, artinya tidak dipisah dengan salam. Jadi rakaat pertama, 2, 3 seterusnya sampai 9. Dan Nabi tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8 menurut riwayat Muslim. Fa yadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'uhu. Nabi kemudian berzikir, memuji Allah, doa pada Allah, dalam artian beliau melakukan tasyahud di rakaat ke-8. Summa yanhad, kemudian Nabi bangkit ke rakaat ke-9. Wala yusallim, dan Nabi tidak salam di rakaat ke-8. Ini hanya tasyahud saja, kemudian bangkit lagi menuju rakaat ke-9. Fa yusalli tasi'ah, Nabi salat rakaat yang ke-9. Summa yaq'ud fa yadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'u. Kemudian Nabi baru duduk bertasyahud, memuji Allah, doa kepada Allah dalam satu paket tasyahud itu. Summa yusalli tasliman yusmi'una. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, ya, dan salamnya itu diperdengarkan kepada kami. Jadi di sini para ulama membuat satu mengoleksi salat-salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan kalau salat witir itu dilakukan 1 rakaat, maka sudah jelas kita sholat 1 rakaat, kemudian
tasyahud dan salam. Ini hanya ada satu model kalau witirnya 1 rakaat. Kalau witirnya 3 rakaat sekaligus 3 rakaat, maka di sini ada 2 cara. Kalau 3 rakaat berarti yang pertama boleh kita sholat 3 rakaat sekaligus, nanti tasyahudnya di akhir di rakaat ketiga, kemudian salam. Seperti yang dilaksanakan di sini di berdoa. 3 rakaat sekaligus, nanti tasyahudnya di akhir di rakaat ketiga dan salam. Di rakaat kedua tidak perlu tasyahud ini. Cara yang kedua, kalau 3 rakaat, salat dulu 2 rakaat, salat syafaat, kemudian salam, tasyahud dan salam 2 rakaat, kemudian bangkit lagi 1 rakaat. Jadi versi yang kedua ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Kalau versi yang pertama ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kedua-duanya boleh. Jadi kalau yang model kedua tadi, salat dulu 2 rakaat, tasyahud seperti biasa, salam, kemudian bangkit 1 rakaat. Jadi yang satu itu disebut witir, yang dua itu disebut syafaat. Gabungan antara witir dan syafaat 3 rakaat disebut witir. Jadi pengistilahan witir itu bisa, witir itu bermakna rakaat yang ganjil yang terpisah. 3 rakaat dari 2, satu itu disebut witir, 2 disebut syafaat, genap. Kalau yang 1 ditambah 2 jadi 3, 3 itu juga bisa disebut witir. Gabungannya itu bisa disebut witir. Jadi tidak usah bingung, dan para ulama sudah merestui cara melakukan witir seperti itu berdasarkan nas-nas riwayat dari hadis maupun dari asar dari salafus saleh, tidak ada masalah. Jadi 3 rakaat 2 kali salam atau 3 rakaat sekali salam dalam salam, tidak perlu dipersoalkan. Kemudian kalau seandainya witirnya 5 rakaat atau 7 rakaat, maka di sini yang ada disebut dalam riwayat bahwa Rasulullah itu melakukannya terus sambung. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, sampai rakaat kelima baru duduk tasyahud, kemudian salam. Jadi tasyahudnya itu di rakaat kelima, kemudian salam. Kalau witirnya 7 rakaat, berarti tasyahudnya di rakaat ke-7, kemudian salam. Jadi 1 kali tasyahud. Bagi yang mau salat witirnya 5 rakaat, hati-hati lupa rakaat 5 itu terus sekali ini bacaannya panjang, 3 rakaat berapa? Kalau sudah 5 sekaligus itu rawannya rawan lupa. Tapi kalau sudah lupa itu tidak usah khawatir, karena ada solusi. Kita lupa dia rakaat berapa? 4 atau 5, 3 atau 2, sudah ada solusinya dalam Islam. Kemudian kalau witirnya 9 rakaat, kalau kita ingin salat witir 9 rakaat, 1 topik 9 rakaat, maka disebut seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah tadi, riwayat Muslim, bahwa Rasulullah pernah salat witirnya 9 rakaat. Nabi sambung terus salatnya, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu tidak ada duduk-duduk, langsung pakai. Rakaat ke-8 Rasulullah duduk tasyahud, rakaat ke-8-nya duduk. Setelah tasyahud panggil lagi untuk rakaat ke-9, kemudian duduk tasyahud dan salam. Di totalnya 9 rakaat. Siapa yang mau melakukan seperti ini silakan. Ini adalah pilihan-pilihan yang memberikan kemudahan kepada kita. Tidak harus satu macam, satu model. Silakan dilakukan. Tata cara, variasi-variasi salat malam, salat witir yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salat witirnya 11, berarti seperti biasa 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berapa kali 2 rakaat? 5 kali 2 rakaat sudah 10 ya. Ditambah 1 rakaat lagi witir, totalnya sudah 11. Jadi silakan pilih berbagai variasi yang ada
dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak menutup kemungkinan ada riwayat-riwayat lain, versi-versi lain, variasi-variasi lain yang mungkin terbukti datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini semuanya bisa kita amalkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya hadis 275 diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya. Hadis ini juga ada dalam Sunan Abu Dawud. Namun dalam sanadnya itu ada perawi yang tidak jelas, yang mubham. Ada di situ kata-kata an rajulin min Bani Absin, diriwayatkan dari seseorang dari Bani Absin, dari Huzaifah bin Yaman. Jadi kata-kata rajul, kata-kata seseorang dari Bani Absin tidak jelas siapa namanya. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan perawi yang mubham. Ada orangnya tapi tidak tahu siapa namanya. Sehingga karena tidak tahu siapa namanya, tidak jelas sosoknya siapa, sulit untuk kita menilai kredibilitasnya itu dari sisi adalahnya, keadilannya seperti apa, pribadiannya seperti apa. Kemudian dari segi logiknya, dari segi kualitas hafalannya, intelektualnya seperti apa, sulit kita nilai karena kita tidak tahu sosoknya siapa. Oke, kalau ada hadis yang seperti ini dalam rangkaian sanadnya itu, hadis ini berpotensi untuk bermasalah, hadisnya itu masalah, bisa lemah hadisnya disebabkan karena itu. Karena ada satu perawi dalam satu rangkaian sanad yang tidak jelas orangnya siapa. Karena orang tidak jelas ini boleh jadi dia tidak sifat, tidak bisa diterima riwayatnya. Jadi ada spekulasi di situ, ada kemungkinan-kemungkinan, maka riwayatnya bisa ditolak. Nah, namun para ulama kita tidak sembarangan menolak satu hadis gara-gara di dalam sanadnya ada rawi yang mubham, rawi yang tidak jelas namanya. Para ulama kita melakukan penelusuran. Di ulama hadis itu bukanlah itu orang yang ambil dapat satu riwayat langsung ambil kesimpulan, tidak. Mereka melakukan penelusuran berbagai jalur-jalur periwayatan. Kalau dalam Sunan Abu Dawud tidak jelas orangnya siapa, dalam Sunan Tirmidzi tidak jelas orangnya siapa, mereka cari dari jalur yang lain. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan nama terangnya siapa sosok yang disembunyikan itu. Ditemukan dalam riwayat yang lain berarti akan menutupi kekurangan riwayat yang pertama. Jadi proses penelusuran ini disebut dengan jam'u turuq. Jadi mengumpulkan semua jalur-jalur periwayatan, barulah diambil kesimpulan nanti di ujung. Jadi tidak sembarangan para ulama kita, para ulama hadis itu orang yang sangat sabar menelusuri jalur-jalur periwayatan, sehingga kesimpulan mereka tidak prematur. Kesimpulan mereka itu utuh setelah melihat semua jalur baru diambil kesimpulan. Dan itu butuh waktu yang luar biasa. Maka kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada para ulama yang telah mewakafkan dirinya untuk mengumpulkan semua riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan pekerjaan yang ringan, berat. Jadi ketika kita belajar hadis ini, kita betul-betul dibawa dalam suasana di mana para sahabat, para tabi'in, para ulama kita itu memperjuangkan ini semua demi umat Islam, demi agama. Mereka habiskan usia mereka untuk memastikan bahwa hadis Rasulullah ini tidak ada yang tertinggal, dan memang Allah sudah mempersiapkan mereka ini umat. Sampai itu Abdullah bin Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in tidak sempat begitu dia mau makan ikan, tidak sempat dia masak ikan itu karena sibuk dia dengan majelis ilmu dengan hadis. Ingin makan ikan, beli ikan di pasar, bawa pulang ke rumah. Waktu ikannya mau diolah, mau dimasak, ingat, ini saya ada majelis yang harus saya hadiri. Begini. Pulang ikannya masih seperti itu, tidak ada, bisa dimakan, diolah. Kemudian dia harus menghadiri majelis yang lain lagi. Sibuk dengan kegiatan keilmuan itu. Sudah 2 hari ikannya itu terbiarkan di situ, akhirnya dia kehilangan apa namanya, ya kehabisan jarak. Akhirnya dia bersihkan ikan itu, dia makan ikan itu mentah-mentah. Tidak sempat masak gara-gara sibuk dengan itu. Tidak sempat masak minuman, tidak sempat masak ikan minuman, hanya untuk makan ikan masak, tidak sempat minuman. Itu potret perjuangan para ulama kita.
Jangan kita merasa lebih hebat dari mereka. Para ulama ini sudah banyak jasanya, ulama ini sudah biasa kita doakan. Jadi bagus sekalian yang dirahmati Allah. Tadi saya katakan dalam hadis ini ada perawi yang tidak jelas identitasnya siapa. Maka para ulama menelusuri riwayat yang lain ditemukan dalam At-Tayalisi. Daud At-Tayalisi ada kitab hadis yang Musnad At-Tayalisi. Ternyata di dalam hadis tersebut, dalam jalur riwayatannya itu tersebutlah nama terang dari orang yang tidak jelas ini, bahwa namanya itu adalah Silah bin Sufar. Sehingga jelas namanya siapa. Kalau tadi disebut Rajulun bin Absin, bin Bani Absin, seorang laki-laki dari Bani Absin, tidak jelas. Dalam riwayat Tayalisi disebut namanya adalah Silah bin Sufar, jelas namanya siapa. Dan dia adalah perawi yang sifah. Dengan demikian sanad hadis ini sahih. Tengok, seandainya tidak ada penelusuran yang dilakukan oleh para ulama, sudah hadis itu terbiarkan itu saja, tidak bisa diamalkan. Belum tahu benar atau tidaknya hadis tersebut. Tapi berkat usaha para ulama kita melakukan penelusuran secara menyeluruh, ya, akhirnya ditemukan satu fakta bahwa orang yang namanya tidak jelas itu adalah Silah bin Sufar, dan ternyata dia adalah orang yang sifat bisa dipercaya sehingga hadisnya bisa diamalkan. Hadis ini diriwayatkan dengan sanadnya yang utuh dari Huzaifah bin Yaman. Annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Di Huzaifah pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Falamma dakhala fi shalah, ketika Rasulullah sudah memulai salatnya, sudah masuk dalam salat, sudah takbiratul ihram, Nabi membaca Allahu akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal 'azamah. Di bacaan doa iftitah, salah satu bacaan iftitah, Allahu akbar, Allah Maha Besar, dzul malakut, yang menguasai segala kerajaan langit dan bumi, wal jabarut, yang memiliki segala kekuasaan, ya, wal kibriya, segala kebesaran, wal 'azamah, dan keagungan, segala kebesaran, keagungan, kerajaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah itu menyombongkan diri, tidak masalah, karena memang kibriya, takabur itu memang sifat Allah, artinya itu memang milik Allah, bahwa dia berhak untuk membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya, mengagungkan dirinya. Itu adalah sesuatu yang memang milik Allah, yang tidak boleh kita miliki. Ibaratnya itu pakaian Allah, tentang kita pakai pakaian Allah, tenggelam, disombong itu tidak boleh kita ambil, itu bukan punya kita. Ya, biasanya seperti itu. Kalau kita ambil, maka kita akan binasa, karena kita tidak berhak. Allah itu memiliki segala kekuasaan, keagungan, kemegahan, kebesaran milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seperti biasa Nabi baca Al-Fatihah. Qala summa qara'a al-Baqarah. Kemudian Nabi membaca surah Al-Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam itu dengan durasi yang panjang. Di berdirinya itu lama, sangat lama. Dalam satu rakaat itu Nabi baca surah Al-Baqarah 2 juz lebih. Kemudian Nabi rukuk, summa raka'a ruku'an nahwa al-minqiyah. Kemudian Nabi rukuk, dan panjang rukuknya itu seperti panjangnya berdiri. Di berdirinya sudah begitu lama, rukuknya pun begitu lama sekali Nabi rukuk. Wa kana yaqul, dan Nabi membaca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu zikir yang dibaca ketika rukuk, diulang-ulang terus. Nah, karena salatnya salat malam, salat sendiri, ada jamaahnya, sahabat Huzaifah tadi. Nah, makanya para ulama akan mengambil istimbat dari hadis ini, bahwasanya kalau seorang imam itu dia tahu makmumnya itu memang orang yang salat panjang, itu tidak masalah dia memperpanjang salatnya.
Tapi kalau imam itu berada di sebuah tempat masjid yang makmumnya ini beragam dengan berbagai latar belakang usia, ya, nah ini maka seorang imam itu harus memperhatikan, tidak memperpanjang bacaan-bacaan zikir di dalam ruku dan sujudnya. Ya, ada yang harus diperhatikan kondisi jamaah. Tapi kalau dia tahu di belakangnya ini memang orang yang memang sudah biasa sholat panjang bersama dia, walaupun dia sebagai imam, dia boleh sholat panjang seperti ini. Jadi Nabi rukunya panjang sambil membaca subhana rabbiyal azim, dia ulang-ulang. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya untuk i'tidal, berdiri i'tidal. Fakana qiyamuhu nahwan min ruku'i, dan berdirinya Rasul ketika i'tidal itu sama seperti sujud tadi, sama seperti ruku. Rukunya panjang, i'tidal itu panjang. Lama lagi berdiri sambil membaca Rabbiyal hamd, Rabbiyal hamd, segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Jadi Rasulullah berdiri i'tidalnya panjang dalam hadis ini. Maka di sini Bapak Ibu ada persoalan sedikit, ada persoalan. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama tidak mempersoalkan seseorang itu melakukan i'tidal dengan durasi yang panjang, selama pada waktu i'tidal itu dia membaca zikir-zikir yang disyariatkan dan disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang apapun silakan, tidak. Tapi ada dalam mazhab Syafi'i mengatakan seseorang yang melakukan i'tidal tidak boleh panjang-panjang i'tidal, karena i'tidal itu rukun pendek, rukun qasir, dia rukun pendek. Dia menjadi pemisah antara rukuk dengan sujud, karena dia berada posisinya sebagai pemisah, sebagai transit antara rukuk dan sujud. Maka dia tidak boleh panjang-panjang. Kalau seandainya seseorang melakukan i'tidal itu setelah dia baca zikir-zikir yang disyariatkan, kemudian dia berdiri lama sekadar membaca Al-Fatihah, maka salatnya batal. Dalam mazhab ini, setelah baca Rabbana wa lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, tambah sedikit lagi ada zikirnya itu. Kemudian dia tambah lagi durasinya sampai sekadar membaca Al-Fatihah. Kalau sudah lebih dari itu maka salatnya jadi batal, karena i'tidal itu rukun pendek. Demikian juga duduk antara dua sujud, karena statusnya sebagai pemisah antara sujud pertama dan sujud kedua. Itu rukun pendek, tidak boleh panjang-panjang. Sekadar baca zikir yang disyariatkan. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Namun ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena pendapat ini kalau kita lihat sepertinya berseberangan dengan hadis ini. Hadis Nabi yang menjelaskan tentang cara salat Rasulullah di yang Muzaifah ya salat, dan ada hadis lain juga yang sahih bahwa Nabi i'tidalnya itu lama, sebagaimana rukunya lama, panjang durasinya, i'tidalnya pun demikian. Dan mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i mengambil pendapat ini, boleh i'tidal itu durasinya lama, ada masalah, tidak membatalkan sholat. Lantas bagaimana dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan batal sholat kalau i'tidalnya terlalu panjang? Dan ini hadisnya berseberangan dengan pendapat tadi. Sehingga di sini dalam hal ini muslimin yang dirahmati Allah, Al-Imam Nawawi rahimahullah akan bicara komentar. Beliau mengatakan terkait dengan hadis Huzaifah itu, dia kata wa fihi tasrih bi jawazi italati al-i'tidal bil dzikri. Dalam hadis ini jelas tegas, hadisnya sahih dan sahih, jelas membolehkan seseorang itu memperpanjang i'tidal. I'tidal itu boleh lama apabila dia diisi dengan zikir, baca zikir i'tidal, baca. Tidak ada masalah kata Imam Nawawi menurut hadis ini. Wal jawab anhu sa'bun ala man mana Allah. Untuk menjawab hadis ini susah bagi orang-orang yang melarang memperpanjang i'tidal. Yes. Dari kalangan Syafi'iyah umpamanya melarang i'tidal tidak boleh panjang-panjang. Kata Imam Nawawi untuk menjawab hadis ini berat.
Oke, pendapat Syafi'iyah begini, tapi bagaimana dengan hadis ini? Imam Syafi'i bilang al-jawab an-susah, jawaban susah. Susah untuk membantah hadis itu yang jelas-jelas tegas membolehkan tidak itu boleh lama, boleh panjang. Fal aqwa, yang lebih kuat kata Imam Nawawi, lebih kuat jawaz al-i'tidal, boleh panjang i'tidal apabila dalam i'tidal dibaca sedikit-sedikit. Disahkan di sini Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Mazhab ini beliau memperkuat pendapat jumhur. Pendapat jumhur yang mengatakan boleh i'tidal dan masalah. Karena hadisnya sahih dan sahih, jelas, tegas. Itu juga itu antara dua sujud. Jadi kita melihat bagaimana Imam Nawawi cukup objektif ya. Jadi walaupun mazhabnya mengatakan begini, tapi dia bersedia memperkuat pandangan lain selain mazhabnya kalau memang itu didukung oleh dalil yang sahih dan sahih. Dia mengatakan al-aqwa jawaz al-i'tidal. Dia mengatakan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakana summa saja. Kemudian Nabi sujud setelah i'tidal tadi turun untuk sujud. Karena sujud nahwan min qiyam, dan sujudnya Rasulullah bersama seperti berdirinya, jadi lama juga sujud dan bisa. Kalau sujud lama, rukuk lama tidak ada masalah, itu sepakat karena itu memang rukun panjangkan itu sepakat. Yang jadi persoalan tadi tidak dengan rukun antara dua sujud yang ada khilaf di dalam para ulama. Wakana yaqul subhana rabbiyal a'la, dalam sujudnya Nabi membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la diulang-ulang. Dan sujudnya lama sekali. Summa rafa'a ra'sa, dan Nabi mengangkat kepalanya. Fakana ma baina sajdatayn nahwan min sujud. Kemudian duduk Nabi antara dua sujud, durasinya lama, panjang seperti sujud tadi. Jadi duduk antara dua sujud pun menurut hadis ini panjang. Jadi mendukung pendapat jumhur mayoritas ulama yang mengatakan tidak ada masalah. Tidak dan duduk antara dua sujud diperpanjang tidak masalah, tidak batal salat. Wa kana yaqul rabbighfirli rabbighfirli. Di dalamnya Nabi membaca doa rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Hatta qala al-Baqarah wa Ali Imran wal Nisa wal Maidah wal An'am. Syu'bah dari syakka fil Maidah wal An'am. Kami sampai baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah atau Al-An'am. Di sini Imam Syu'bah ragu apakah yang dibaca itu Al-Maidah atau Al-An'am. Yang jelas itu adalah surat-surat terpanjang dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah as-sab'ut tiwal. Ada 7 surat terpanjang dalam Al-Quran dari Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi itulah cara Nabi salat malam. Bapak tidak mengangkat kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa Anda membebani diri Anda seperti ini padahal Anda sudah diampuni oleh Allah, semuanya sudah dapat jaminan. Sampai Nabi mengatakan, tidakkah sepantasnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi salat malamnya itu panjang. Berdasarkan keterangan dari hadis Nabi dan Sayyidah Aisyah dari Hudzaifah bin Yaman yang ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadis 276 malam ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin min al-Qur'an lailatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam dengan hanya membaca satu ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam salat malamnya itu membaca satu ayat itu yang diulang-ulang. Kita tahu salat Rasulullah panjang, sepanjang itu Nabi hanya mengulang-ulang satu ayat yang dibaca sampai menjelang subuh. Dalam Musnad Ahmad disebut dari Abu Dzar, keterangan dari Abu Dzar dalam riwayat yang lain, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan
Nabi pernah sholat suatu malam, faqara'a ayatin hatta asbah. Nabi membaca ayat itu sampai pagi. Yarka'u biha wa yasjud biha. Rukuk sujudnya itu dalam setiap rakaat Nabi membaca ayat. Apa ayat yang dibaca? Yaitu surah Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum 'ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Nah, itu ayat itu diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan keterangan ini boleh hukumnya atau disyariatkan seseorang mengulang-ulang satu ayat atau satu surah dalam satu rakaat, atau semalam subuh dia baca ayat itu saja atau surah itu saja, boleh diulang-ulang dalam rangka ditadabbur, untuk mentadabburinya. Dan juga orang ulang-ulang satu ayat dengan lupa apa ayat di depannya. Jadi bukan lupa, setelah mengulang-ulang ini untuk ditadabbur, mentadabburinya. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan baca Al-Quran dan mentadabburinya, maka mereka akan sibuk dengan Al-Quran dan melupakan yang lain. Seandainya orang merasakan indahnya Al-Quran, dia akan meninggalkan yang lain. Dan jika ia membaca Al-Quran dengan mentadabburinya sampai ketika ia membaca satu ayat yang ia butuhkan untuk mengobati hatinya, maka ia akan mengulang-ulanginya walaupun 100 kali. Jadi ketika seseorang yang mentadabburi satu ayat, apalagi ayat itu berkenaan dengan problem yang sedang dia hadapi, untuk menenangkan jiwanya, mengobati hatinya dengan ayat itu, maka dia bisa mengulang-ulangnya sampai 100 kali. Walaupun selama satu malam, semalam subuh dia mengulangi, tidak ada masalah. Membaca satu ayat dengan mentadabburinya dan memahaminya lebih baik daripada membaca Al-Quran khatam tanpa tadabbur dan tanpa pemahaman. Kalau menurut Qayyim, satu ayat kita baca tapi ada tadabburnya, itu kualitasnya lebih baik daripada khatam tapi tidak ada tadabbur dan kita tidak paham apa yang kita baca. Membaca Al-Quran dengan tadabbur itu lebih bermanfaat bagi hati dan lebih mampu menghadirkan keimanan. Dan kita bisa merasakan manisnya Al-Quran dengan tadabbur itu. Inilah kebiasaan kaum salaf, di mana sebagian mereka mengulang-ulang satu ayat sampai bagian, dan sebagian sahabat itu mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Saja di sini ada riwayat lain dari Tabib Adari. Beliau juga pernah mengulang-ulang surah Al-Jasiyah ayat 21. Dia ulang-ulang dalam salat malamnya sampai pagi. Kemudian Asma binti Abi Bakar pernah mengulang-ulang surah Al-Tur ayat 27. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pernah mengulang-ulang ayat surah Taha ayat 114. Waktu Rabbi zidni ilma, itu dia mengulang-ulang. Dan Sa'id bin Jubair, ini salah seorang tabi'in dari kalangan tabi'in, dia mengulang-ulang Al-Baqarah halaman 1, ulang-ulang dalam sholatnya. Kemudian Al-Dhahab juga salah seorang tokoh dari kalangan tabi'in, juga mengulang-ulang Az-Zumar ayat 16. Jadi memang Rasulullah pernah melakukannya, sahabat pun ada yang melakukannya, salafus salih tabi'in juga ada yang melakukannya, menunjukkan bahwa ini perkara yang dibolehkan dan dibenarkan. Tujuannya ditadabbur, untuk mentadabburinya. Karena Al-Quran itu tidak akan pernah bosan kalau diulang-ulang sebanyak mungkin. Setiap kali kita membacanya, setiap kali kita mendapatkan faedah yang besar, setiap kali kita mendapatkan inspirasi-inspirasi, setiap kali kita mendapatkan ilmu, mendapatkan obat yang bisa mengobati jiwa kita. Al-Quran itu terus diulang-ulang baca, dan dia akan menjadi obat dan pelita bagi jiwa. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kajian kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum